Yang pertama kita buat bahas Kanun ini dengan kondisi Banda Aceh saat ini, artinya sangat perlu untuk penambahan PAD ya, itu yang paling penting. Artinya baik pariwisata maupun diaspora kan ada sumber-sumber yang bisa kita gali. Jadi kalau misalnya regulasi tidak ada, nggak bisa kita ambil. Ya. Makanya mungkin ditarik-tarik orang-orang ke pantai rekreasi ya, itu terkait dengan pariwisata. Kalau dengan olahraga, dengan gedung-gedung olahraga, ada lapangan bola, mungkin di situ ya. Jadi dengan adanya demikian kan bisa dipungut dan bisa dijadikan sumber PAD. Ya. Kemudian ini sudah merupakan tahap terakhir DPU. DPU ini kan kita menerima masukan saran daripada para peserta yang hadir, yang sudah kita undang. Nanti akan kita lakukan penyempurnaan, kemudian kita rampungkan, tanda tangan, kita kirim ke kantor gubernur. Tahap selanjutnya dengan berkoordinasi dengan pihak Pemko. Ya, tentunya di Kanun restribusi tempat rekreasi dan olahraga ini kan ada dua dinas ya, yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga. Tentu kami berbagi tugas dalam hal ini ya. Jadi untuk Dinas Pariwisata saja itu mengatur beberapa tempat rekreasi, kita katakanlah ya, tempat rekreasi pantai, taman, kemudian heritage yang sifatnya indoor, dan juga beberapa kawasan yang kita atur. Jadi di situ nanti akan ada yang namanya restribusi masuk tempat rekreasi, kemudian juga ada yang namanya restribusi parkir di kawasan rekreasi itu sendiri sebenarnya. Nah, inilah yang sedang kita atur dan hari ini kita lakukan public hearing dengan masyarakat. Tujuan utama kita yaitu agar kita nanti bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat rekreasi ya. Begitu juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga dengan demikian kita bisa terus ya memperbaharui dan membangun infrastruktur di kawasan-kawasan wisata yang ada di tempat kita, sehingga ini akan menjadi suatu daya tarik nantinya bagi para wisatawan ya, baik mancanegara maupun domestik untuk datang ke Banda Aceh.